Seorang pemuda mabuk di Tasikmalaya, Jawa Barat merusak masjid hingga sebagian kaca masjid pecah. Setelah 2 hari dilakukan pencarian karena melarikan diri, akhirnya pelaku menyerahkan diri ke polisi. Masjid Jami Al-Hidayah di Kampung Cikiara, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dirusak pemuda mabuk pada hari Rabu lalu. Akibat kejadian, kaca jendela masjid bagian kiri depan pecah dan diduga dipukul secara keras. Pecahan kaca berhamburan hingga ke sisi kanan masjid. Insiden perusakan terjadi pada tengah malam. Usai kejadian, warga segera memperbaiki serta menutup kaca jendela yang rusak dan melaporkannya ke polisi. Petugas yang tiba di lokasi segera mendatangi rumah pelaku yang tidak jauh dari TKP. Mulanya pelaku tak mengakui perbuatannya. Setelah diinterogasi kembali, akhirnya pelaku mengaku telah melakukan pemukulan kaca jendela masjid dengan tangan. Saat dibawa ke kantor polisi, pelaku melarikan diri. Setelah 2 hari dilakukan pencarian, akhirnya pelaku menyerahkan diri Jumat pagi. Yang bersangkutan dan supaya menghimbau kepada yang diduga pelaku ini segera menyerahkan diri. Dan alhamdulillah pada hari ini 2 hari pasca kejadian yang bersangkutan yang diduga pelaku datang ke Polsek Inihiyang diantar oleh pamannya. Pelaku melakukan aksinya tanpa motif apapun. Pada saat kejadian, pelaku berada di bawah pengaruh minuman keras. Selama melarikan diri, pelaku berpindah-pindah tempat ke rumah saudaranya yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Denden Ahdani, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini dari kasus ini, kita sudah terhubung dengan Kapolsek Indihiyang Tasikmalaya, Kompol Haji Iwan. Selamat sore, Pak Iwan. Selamat sore, Mas. Ya, ini motif dari apa yang dilakukan oleh pemuda mabuk ini apa sebetulnya, Pak, merusak masjid ini, Pak? Ya, setelahnya yang bersangkutan menyerahkan diri, kita lakukan pendalaman bersama penyidik di Polsek Inihiyang. Dan dari pendalaman itu, yang bersangkutan, yang berinisial H ini, yang diduga pelaku, maksud saya, itu memaparkan tentang awal mulanya. Jadi sebelumnya, pada saat itu dia bersama 2 rekannya, kumpul-kumpul dan meminum minuman keras, jenis ciu kalau di sini. Kemudian, sekitar 21.45 mereka bubar dan pelaku ini kemudian hendak pulang ke rumahnya yang memang tidak jauh dari TKP. Pada saat itu di bawah pengaruh minuman keras, dia tidak sadar dan dia melewati masjid tersebut. Kemudian dia di bawah kesadarannya memukul kaca masjid itu dengan keras seperti pengakuannya. Dan setelah itu dia pulang ke rumahnya dan tidak tidak merasa bersalah, tidak merasa melakukan sesuatu karena memang dia di bawah pengaruh minuman keras. Ya, apakah ada korban, Pak, saat peristiwa ini terjadi, Pak? Alhamdulillah tidak ada, karena memang malam hari masjid pun sudah terkunci. Namun pada malam hari itu pun karena memang lokasi masjid ini berdekatan dengan sebuah perumahan di sana dan ada security-nya, dan security kebetulan melewati masjid tersebut dan diketemukan. Setelah itu menghubungi masyarakat yang lainnya, menanyakan tentang kira-kira siapa yang melakukan yang memecahkan kaca masjid ini. Ini pelaku saat menyerahkan diri apakah ditemani keluarganya atau sendirian ini, Pak? Betul. Ditemani oleh pamannya. Dia sekitar pukul 8 tadi pagi menyerahkan diri ke Polsek Inihiyang dan kita lakukan pendalaman. Ternyata sama sekali katanya tidak ada motif apapun. Karena dia juga penduduk di sana, tetangga masjid di sana. Jadi kita saat ini kita lakukan pendalaman, penyidikan terhadap pelaku. Dan sementara ini oleh penyidik kita kenakan pasal 406 KUHP yang di mana ancaman hukumannya
di bawah 5 tahun atau 2 tahun 8 bulan. Ya. Seperti itu. Pak Kapolsek, ini kan pelaku sempat kabur ya Pak ya. Ini kaburnya kemana Pak Betul. Kapolsek? Ya, betul. Pada saat itu sebetulnya mau diselesaikan bersama pengurus masjid dan warga masyarakat di sana bersama orang tuanya. Namun karena katanya ada rasa ketakutan untuk diproses hukum, maka dia melarikan diri. Itu memang berpindah-pindah dari pengakuannya, ada di wilayah Petang, ada juga di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, ya kita belum menemukan titik terang. Namun kami pesan kepada keluarganya untuk bisa menghimbau kepada yang bersangkutan supaya segera menyerahkan diri untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, Pak Kapolsek, ini kan jalur hukum sudah ditempuh. Nah, bagaimana dengan pihak masjid? Apakah juga pelaku sudah meminta maaf atau sudah ditempuh jalan damai atau bagaimana nih Pak? Ya, sampai saat ini kita belum ke arah sana. Kami tetap fokus ke penyidikan terhadap yang bersangkutan. Untuk hal-hal yang lain, apakah nanti ada jalur musyawarah, kemudian dilakukan RG, itu hal berikutnya. Kami tetap fokus ke penyidikan secara profesional. Artinya pelaku belum menemui pihak masjid sama sekali sampai saat ini ya Pak Kapolsek ya? Ya, karena pelaku masih didalami, sedang disidik oleh unit reskrim. Termasuk pemeriksaan tes urin apa juga sudah dilakukan Pak Kapolsek? Oh belum, untuk tes urin belum. Nanti apakah kita juga akan dilakukan nanti Pak? Iya, akan dilakukan. Oke. Untuk mengetahui apakah ada unsur-unsur lain selain minuman keras, mungkin dari obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Saya kira itu. Baik, Kompol Haji Iwan, selaku Kapolsek Tasikmalaya Jawa Barat, terima kasih atas informasinya. Selamat sore. Selamat sore, sama-sama. Terima kasih.